Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu qodoi hawaijil muslimin. Bab menunaikan, menyelesaikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Dalil yang dipakai dari Al-Quran oleh Imam An-Nawawi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan agar kalian berbahagia. Kebahagiaan itu ada pada ketika kita membantu orang lain, bukan ketika kita menyengsarakan orang lain. Orang yang bahagia dengan menyengsarakan orang lain itu psikopat, orang stres. Mun bahasa di nama dia menaon cenah bajingan, meski terlalu kasar. Tong dipilih deui Pak nu kitu. Jadi kebahagiaan itu ketika orang lain terbantu, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok itu kan makan, minum, rumah dalam konteks hari ini tanah dalam konteks hari ini punya sertifikat. Hadisnya yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara seorang muslim lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzoliminya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh mengabaikannya, mengacuhkannya. Jadi dolim salah, acuh salah. Kalau kita punya tetangga, kita pura-pura tidak tahu kebutuhan dia, salah. Tarapatunya tanya, salah. Tapi terlalu detail, jadi kobe, cenanya cek berudak. Kokolot begog, ya itu juga terlalu salah. Di sini perlu komunikasi yang baik. Kalau saya sebagai pimpinan pura-pura tidak tahu kebutuhan staf saya, itu saya berarti sudah bukan sebagai muslim. Gak boleh pura-pura tidak tahu. Apalagi kalau sampai mendoliminya. Pemerintah pura-pura tidak tahu bahwa masyarakat ini sudah diam di tanah ini jauh sebelum pemerintah ada. Memeh Indonesia diproklamasikan ya tugas ayaan teh didinya teh. Turun temurun. Ya. Cenah belum ada sertifikatnya, nah atulah di sertifikatan. Ya. Jangankan sertifikat atau akte kelahiran wae, bapak di dia anu can gaduh. Ya. Istri saya pun belum punya akta kelahiran ketika saya menikah. Ya. Baru surat kenal lahir. Ya. Boro-boro akta tanah, akta kelahiran wae. Generasi bapak saya itu tah boro-boro ingat, pokoknya mah pas PKI lahir teh gitu. Nggak ada surat menyurat. Jadi pura-pura tidak tahu apalagi mengambil haknya. Wah, ini sudah diragukan keislamannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang dia selalu ada
dalam kebutuhan saudaranya, selalu hadir ketika saudaranya membutuhkan. Ini saudara di sini saudara yang luas, ya terutama saudara kita, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, saudara sepupu. Kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan senantiasa ada ketika dia butuh. Ini harus introspeksi kita. Kenapa ketika kita butuh pertolongan itu terasa jauh? Karena kita selalu jauh ketika orang lain butuh. Kebutuhan itu yang pertama makan. Beas. Itu kebutuhan tiap hari. Kita hidup di Bandung di perkampungan dalam di kompleknya, yang di komplek oge da. Anggur itu kangen nama kampung. Kompleknya mewah perumahan, tukangan nama sarua we. Perkampungan. Masih terlalu banyak, alhamdulillah, tetangga-tetangga kita yang buat makan saja susah. Bahasa nate abdi mah asal geus kabuli beas tenang. Lain tenang teh ku dikruloh tapi ku meuli beas. Ya, tapi itu memang gambaran real. Ya. Kemarin kita baca ngeri beritanya pasangan muda-mudi digorok tak pemajikanna keur sare nya di Bekasi. Kan selidik demi selidik menurut polisi ya, kita nggak tahu aslinya gimana, menurut ibunya lagi. Tuh gara-gara suaminya penghasilannya cuma 3 juta. Istrinya bisa lebih. Jadi kadang pasea gitu. Ya mungkin kurang ngaji lah dalam masuk ngaji masalah lukur. Tapi memang ya saya juga punya jamaah yang ya gajinya sekitar segitu kan, UMR itu nanti 4 juta. 4 juta lebih di kota Bandung itu. Ini kurang. Dah tiap puting itu ting kemana? Ya, ini pun bukan saya merendahkan, saya memuji semangat dia. Ngagojek. Ya. Saya tuh cena pun anak tos sakieu tercekap. Dan bisa kita hitung ini yang gajinya 3 juta di jamaah kita banyak kan, bahkan kurang juga banyak. Ini mereka yang makannya susah. Biasa barasoge hitung ibu-ibu mun balanya ke pasar sabarahaeun. Sangu koneng we 5.000 7.000 bubur komol banu leuwih mahal anehna teh bubur teh. Kita harus hadir yang punya kelebihan harta, terutama buat keluarga kita masing-masing ya. Hadir menutupi kebutuhan itu. Kumaha we carana? Apakah kita menyantuni keuangannya, menyantuni anaknya, menyantuni kebutuhan jajana, tah eta kan budak mah teu bisa dibebenyokeun ya. Jadi loba nganjuk teh si horeng jajan budak. Ini kebutuhan real. Kemudian kebutuhan air minum. Bapak-bapak yang punya rezeki lebih sok nyen sumur bor. Nggak usah digratiskan kan, soalnya perawatannya nanaon oge nya, teknologi itu perawatan anu mahal deh. Nanti butuh perawatannya, dibersihan teh dan sebagainya. Itu di jamaah di Cibuntu kemarin jadwal saya ngaji bapak-bapak teh arara ya di luar. Dan geura arara subuh dek ngaji moal sacenah jadwal mersihan sibel. Ya. Jadi di dieu mah cenah 3 minggu sakali teh kudu bersihan soalnya jelek airnya. Kawitna mah cenah sok orang tukang. Cuma habisnya itu 1 juta. Daripada 1 juta dikatukangkeun udah tahu gitu mending kurang we. Nah itu kan kita hadir memberikan konsumsi ya, memberikan biaya. Ya contoh
sumur bor di pesantren itu ketika diganti dulu masih sekitar 35 juta. Yang di At-Taubah sekarang harus diganti jadi 5 PK karena selalu kurang. Tekor karena wudhu itu cukup baik. 50 juta. Nah ini nukararieu teh yang punya harta harus hadir. Jangan pura-pura tidak tahu. Tambahan we harta teh naon imahna teh investasinya teh kripto teh naon teh ya. Ada kami teh wah geus lalieur rungkul. Nah ini jangan pura-pura kita tidak tahu padahal kebutuhan ini mendesak, kebutuhan air itu. Dina grup mana aya grupna cai itu aya cai teh heudak kumaha saki ayana. Jadi susutnya air juga ada susutnya, ini harus ganti mesin gitu. Atau perawatan yang pesantren saja sudah ganti mesin memang biayanya mahal hampir 30 lebih hampir 40. Yang sekarang harus diganti ayeuna cenah 50 juta nya ada 50 juta teh ngahulang keneh di mana danana cenah. Pembangunan ge can beres. Kemudian kalau dalam konteks saya Pak, dunia pendidikan ini yang berat itu anak-anak biaya pesantren. Nggak bisa gratis pesantren, nggak ada biaya kayak sekolah negeri. Ya. Ada tidur-tidur. Pesantren itu dari dulu modelnya mandiri. Saya baru dapat laporan kemarin, ada pesantren di Soreang mal beja-beja. Hari etan cenah tangan dari mana, tapi tengah laporkeun setelah dicek, ada ngahaja teh dicokot store muka we unggul. Saking nggak maunya, ingin mandiri. Dan memang kemudian jadi memberatkan ya tanda kutip orang tua. Padahal tidak semua orang tua mampu. Nah ini kita jangan pura-pura tidak tahu. Kalau ada anak jamaah yang mesantren, ya mau di Pajagalan, mau dimanapun, bantu. Sepantasnya ya Pajagalan itu ya pesantren itu terus berkembang. Ya, sepantasnya. Dan itu butuh dana. Ya. Ini ada pesantren berhasil berkembang karena dengan ganti bayaran santri mau mungkin. Kemarin baru saja ada seorang ustadz yang konsultasi ke saya. Saya cenah eta ngabangun pesantren ti nol kumaha. Ribu ku sorangan mah bikeun ka kolot. Urang mau bagian ngisi we. Sekarang kita punya kekuatan orang tua. Tak danana kumaha. Itu pertama tuh dana. Mustahil kita mengembangkan pendidikan kalau kita tidak menambah aset. Gak mungkin. Gitu ya. Ini Pajagalan itu sudah seharusnya terus meluas, membesar. Ya, jika di Jakarta juga di Darun Najah. Padahal Jakarta itu mahal sarua. Tapi mampu membeli, meluaskan, dapat universitas. Itu nggak mungkin mengandalkan bayaran dari santri. Tidak mungkin mengandalkan dari orang tua. Di santri mah jang punten, jang ustadna wage masih di bawah UMR. Komo jang berpikir mengembangkan aset. Dalam konteks pendidikan, anak-anak itu butuh kuliah. Kuliah S1 udah marah lah ya nama tuh dek KUPI, KUNPAD oke. Nggak ada yang murah. KUIN sama. Meski ya bagi beberapa orang terjangkau. Dulu kan mana yang murah kan negeri. Nama kan negeri sarua mahal. Bahkan ada deadline. Tuh asup duit 20 juta tanggal segitu udah dicoret pinter-pinter oke. Yang penting nama kuliah teh nu beunghar lajan bodoh oke. Dosen curhat baheula mah cenah mengajari kampus negeri teh palinter ayeuna mah cenah baroga duit bararodo deui cenah.
Ya meski yang pinternya masih ada gitu tentu. Kemudian barusan kemarin saya sounding ke beberapa agnia. Ini guru-guru butuh S2. S2 itu biayanya 35 juta, sarua jeung umroh. Di kita semangat mengumrohkan udah bagus. Umrohkeun. Tapi semangat meng-S2 kan belum, padahal puntennya umroh masa 8 poe. Pahalana ge geus 8 poe. 8 poe leung mun geus umroh teh tuluy sore pecantang tuh. Tapi kalau S2 pahalana 2 tahunan udah 35 juta nih. Dan rata-ratanya anu pendidikan mah aya asarna. Asarnya tuh jelas, ya. Punten lah. Saya sering bilang kuliah itu teu minterkeun nu bodoh. Anu bodoh anger. Nu pinter teu kuliah oge. Sad Aceng, Sad Sudikun, Sad Usman teu kuliah, pinter mah pinter we. Tapi orang puntennya beli kasar abdi. Anu bodoh nu kuliah mending dibatan anu bodoh nu teu kuliah gitu. Dan itu asarnya jelas. Meskipun pas-pasan, kuliah S2 mah beda. Ada wawasan yang luas, wisdom, kebijaksanaan. Itu kan yang penting itu. Jadi tekuulun gitu, cepat. Tahu mengambil kebijakan tuh gimana. Bikin program tuh gimana. Itu yang saya rasakan pentingnya kuliah. Saya beberapa hari kemarin sounding beberapa agni. Ada yang nun saja ada yang mutan. Aya nu nya biasa we lah. Aya nu responsif, ada yang tidak. Yang tidak pun padahal secara materi mampu mereka. Makanya saya sounding juga gitu. Nah ini butuh ini. Kalau SDM nggak ditingkatkan, punten lah. Punten banyak, bukan merendahkan. Kenapa? Kita hanya baru punya S2. Muhammadiyah mah S3 geus pabalatak di mana-mana. S2 kita baru punya 1, eta ge pas-pasan. Karena dana kita buat menyekolahkan S3 masih terbatas. Ya memang beasiswa di pemerintah, tapi itu udah hiji tinu 1000 ya. Beasiswa dari lembaga zakat, begitu kan bandingannya 1 dari 1000, untung-untungan. Nah ini butuh nih, dalam dunia pendidikan itu butuh meningkatkan SDM itu. Kalau kita selalu ada dalam kebutuhan ini, dan ini kebutuhannya apalagi kebutuhan umat, bukan lagi kebutuhan individu, maka Allah akan senantiasa hadir ketika kita butuh. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan kesusahan, satu kesusahan dari kesusahan ya pada hari kiamat. Wa man sataruh musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib atau kekurangan atau kebutuhan seorang muslim, Allah akan menutupi dosa-dosanya pada hari kiamat, dihampura. Ini yang sudah kita bahas panjang lebar di kajian sebelumnya. Jangan pernah terpikir sedikit pun kita bahagia ketika orang lain tercemar. Kita bahagia ketika kita lebih baik daripada orang lain. Ketika orang lain kelihatan kejelekannya dibanding kita, ya. Ketika orang Persis bangga kalau melihat Muhammadiyah lebih jelek daripada orang Persis, wah gering deh. Ketika orang Persis atau meninggali orang NU itu rendah, jelek, itu orang Persis nu gering. Ketika saya bahagia melihat sekolah atau pesantren lain aibnya nyata, malah ditambah-tambah kurang teh. Ya. Ngarah katingali pesantren urang nupang alusna. Jelema gering gitu.
Orang yang seperti ini nanti dibuka aibnya di hari kiamat. Tah, ya orang yang kelihatannya suci baik, tah dibolehkerkeun. Sieun pan. Jadi sebisa mungkin kita tutupi. Kekurangan itu bukan untuk di blow up, di expose, ya. Tapi tutupi, dan kita tutupi dengan membantu, ya. Lain dibeja-beja. Kita tutupi mulut kita untuk tidak menyebarkannya. Yang kedua kita tutupi, kita bantu, bukan dijelek-jelekan. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbah." Ini bahasanya memberikan nafas. Karena ungapkan kurbah itu. Min kurobil dunya, dari beberapa kesulitan dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memberikan nafas kepadanya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang susah, ya, tadi sudah kita bahas panjang, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita membantu orang lain, hakikatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita, untuk keluarga kita. Ya, hitung-hitung menghapekeun budak urang ka Gusti Allah, gitu. Agar seandainya kita meninggal lebih dulu, anak kita enggak kesulitan. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya dan dosanya pada di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita betul iyyaka nasta'in, ya, dalam sholat, wujudnya iyyaka nasta'in itu kita bantu orang lain semampu kita. Maka pertolongan dari Allah itu pasti ada. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan tidaklah salaka itu bahasa Sundana anu pas seseleket. Seseleket ya pan. Hese, enggak mungkin mudah. Salaka itu menempuh jalan yang terjal, yang sulit, ya. Ya. Yang namanya cari ilmu itu butuh modal uang. Akhirnya diajar tuh boga kitab, tuh boga laptop. Wah, nggak mungkin sekarang mah. Ya, kudu boga kuota, kudu boga HP. Harus punya guru, ya, gurunya profesional. Nggak mungkin. Jaba diajarna susah, ya, maca. Kemarin tuh Satiar di kantor banyak bercerita tuh ke tamu-tamu. Kelemahan di kita, kenapa peradaban tuh naik-naik, dah beliau mapan pakar peradaban. Garoreng macana. Termasuk yang kuliah-kuliah oke, matak cenah nama saya di kampus. Lah, telu tayu buku kudu baca tamat diskusi ge. Lamun diskusi nanti bisa kena berarti macana goreng cenah. Wah, boro-boro dulu kan minimal buku 3. Ya, maksimal 5. Kok mau Pak Nasir mah ujian di sekolah Belanda dulu SMA 18 buku minimal. Dan itu nanti diuji. Wah, budak urang ayeuna 18 buku boro-boro. Sekolah teh meureun teu kabuli cenah. Ini karena budaya baca kita yang susah. Jadi memang susah cari ilmu itu, kudu daek maca. Kudu daek ngaregepkeun ge susah, babale jeung tunuh. Yang paling susahnya nulis, karena ilmu itu berkembang dengan nulis. Alladzi 'allama bil qalam. Ini lebih susah lagi. Ini standar profesor di kita jelek. Bukan kata saya, kata profesor. Kenapa? Kurang produktif. Ya. Aya jurnal-jurnal standar dan jadi jual beli. Ya. Jadi kuduna orang nulis di jurnal itu dibayar. Lain ayeuna mah modelna mayar.
Jang standar anu menengah 9,5 juta, jang standar tinggi yang jadi profesor sampai 40 juta. Jadi jual beli tulis dimuat di curang. Aneh kan kuduna orang nulis dibayar mah dibalik. Anu nulis anu mayar sampai sebegitunya. Ya oknum-oknum lah, tapi lo baca anu kieu teh. Jadi menunjukkan cari ilmu itu susah. Tok nu kuliah S2, S3 ya, S1 atau di pesantren ngapalkeun Quran susah, ngapalkeun hadis susah. Tapi salaka itu dikeureuyeun gitu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, tulu zaman. Lama waktunya, sabar. Sahalallahu lahu bi tariqon lal jannah. Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Artinya kalau kita malas berarti susah nanti ke surganya. Susah ke surga tehnya berarti ka neraka heula. Da nu babari mah langsung ka surga. Ke neraka dulu atau di sirotnya nu dicabik-cabik heula teh bikin ngesot. Baru bisa masuk surga. Kenapa? Karena malas dalam tolabul ilmi, tidak semangat dalam tolabul ilmi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mentadarusnya. Saya sudah sering bahas, tadarus itu setoran hafalan. Kalau tadi yatlun membaca, kalau tadarus setoran hafalan. Kayak Nabi dengan Jibril. Nabi kan macana maca lewat hafalan. Jibril ngabandungan, atau Jibril yang baca, Nabi nu ngabandungan. Yang perhatikan itu tadarus itu begitu. Bainahum, di antara mereka, karena memang tadarus melibatkan minimal 2 orang, nggak mungkin seorang, susah. Sok santri-santrinya pasti minta babaturan memang setor ka urang teh pangabandungankeun, itu tadarus itu begitu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah. Jadi walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma imanihim. Ciri kita bertambah iman itu tambah sakinah. Sakinah itu datangnya dari Al-Qur'an. Makanya di surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, menutupi mereka rahmat. Rahmatnya kan rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah itu di dunia dan di akhirat. Baca surat Ar-Rahman, sepertiganya itu menceritakan rahmat di dunia, 1/4-nya, 3/4-nya menceritakan rahmat Allah di akhirat. Wa hafathumul malaika, malaikat mengelilingi mereka. Pentingnya malaikatnya nanti saksi kita. Ya. Malaikat itu jadi saksi yang menguatkan kita di yaumul hisab. Wa dzakarohumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di tengah-tengah makhluk yang ada di sisinya. Allah akan membanggakan bapak-bapak dan ibu-ibu di hadapan malaikat di langit. Sok bapak banget tuh kalau bapak disebutkan di forum ulama dunia nih, pan bangga. Mau disebutkan di forum kabinet muah. Apalagi ini di forum langit. Tuh lihat hamba-hambaku. Malaikat mah udah dibanggakan, memang diciptakannya begitu. Kalau kita kan banyak godaan, susah, tapi bisa ngariung di masjid. Membaca Quran, tadarus Al-Quran. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat dengannya amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Ya. Maksudnya amal itu tidak tergantung keturunan. Nah, dan ini yang diantaranya saya sesalkan.
Tergantung keturunan mah gitunya. Ini budak orang teh soleh kabeh gitu. Kahayang mah gitu kumaha urang. Tapi nggak bisa ya. Tidak bisa dibantu oleh keturunannya ya. Kita nggak bisa dibantu oleh anak, kita nggak dibantu oleh orang tua, semuanya mandiri otonom. Dan ini peringatan segala sesuatunya bagaimana kita cepat atau tidak, wasabiqun as-sabiqun, atau kita lambat. Ini pas ya dengan yang tadi saya ceritakan. Nabi menjelaskan kita harus hadir ketika kita butuh, lalu disandingkan dengan ilmu. Ya, artinya titik beratkan perhatian kita pada pengembangan keilmuan, pengembangan pendidikan, pengembangan SDM. Da eta nu ngamajukeun di mana-mana. Ekonomi penting, politik penting, tapi da ekonomi politik kumaha pendidikan. Ya, pendidikannya bagus, makanya semua ormas pasti program utamana pendidikan, kecuali pemerintah teuing program utamana naon. Dalam pendidikan nomor sekian pendidikan. Jadi ini kita harus hadir ya di dunia ini, karena inilah yang akan meningkatkan derajat kita. Kita akan selalu dibantu oleh Allah ketika kita hadir di dunia ini. Termasuk ini juga catatan ya bagi kita yang sudah jadi ahli ngaji, tingkatkan pada tadarus. Buat apa? Buat nambah sakinah. Ya, karena dengan tadarus Bapak Ibu bisa sholat dengan baca Quran. Kan itu sakinah. Saya sering bilang ke santri, ai maraneh teu kabita. Sholat kapan saja, Quran dibaca yang mana saja 30 juz. Teu kabita cenah usah dengan hese. Heueuh mata ge sing sabar. Salaka itu susah. Jadi wayahna we ngarangke babari jalan ka surga. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.